Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa ila hadratil kiram, yang saya hormati Bapak Agam Amin Taha, Sarjana Komputer, selaku Kepala SMK Raden Umar Said Kudus. Yang saya hormati Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Raden Umar Said Kudus. Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu-ibu struktural. Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu-ibu pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan SMK Raden Umar Said Kudus, serta tak lupa anak-anakku peserta didik SMK Raden Umar Said Kudus yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita bersama-sama. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini kita masih menerima begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman Islam yang masih tertanam di dalam hati kita, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga hari ini kita bisa hadir di SMK Raden Umar Said di majelis ilmu, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sesuai dengan peran masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan syukur kita menjadikan Allah memberikan tambahan nikmat-nikmatnya kepada kita, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya, dan apabila kita kufur atau ingkar dengan nikmat Allah, maka sesungguhnya siksa dari Allah itu amat pedih. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dengan bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada beliau dengan salah satu caranya memperbanyak sholawat, mengikuti sunnah-sunnah beliau, meniru akhlak beliau, sehingga kita bisa nantinya mendapat pertolongan atau syafaat dari beliau, baik syafaat di dunia, lebih-lebih syafaatul uzma, pertolongan yang besar kelak di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang dapat membatalkan atau menghilangkan atau menghanguskan pahala puasa. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan tentang pengertian puasa, tentang rukun puasa. Bapak Ibu guru juga sudah menyampaikan tentang syarat wajib, syarat sah puasa, terus kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah hal-hal yang dapat membatalkan pahala, bukan membatalkan puasanya, membatalkan pahala atau menghanguskan pahala puasa.
Sebelum ke sana, kita flashback dulu bahwa puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Rukun, namanya rukun itu harus dilaksanakan. Rukun Islam itu apa saja? Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu semua hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Walaupun nanti ada pembatasan-pembatasan tertentu. Contohnya haji, itu wajib hanya bagi yang mampu. Zakat juga demikian. Zakat itu yang wajib adalah yang mampu. Kalau tidak mampu malah menerima zakat. Kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah Allah itu pasti ada konsekuensinya. Demikian juga sebaliknya. Larangan-larangan Allah apabila kita melanggarnya itu juga pasti ada konsekuensinya. Perintah Allah yang kita laksanakan, konsekuensinya apa? Kita dapat pahala, kita dapat balasan surga atau kenikmatan-kenikmatan yang lain. Sedangkan konsekuensi apabila kita melaksanakan atau melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah adalah berupa dosa atau siksa neraka. Sholat, ada yang disebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat lebih banyak dibanding sholat sendirian. Sedekah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa balasan bagi orang yang bersedekah bisa sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu ayat tentang bahwa Allah akan membalas orang yang bersedekah itu dengan diibaratkan seperti tanaman yang ada 7 cabangnya, dan setiap cabang 7 cabang itu ada 100 biji. Jadi 700 biji, 700 kali lipat. Itu pahala sedekah. Dan yang lain, ada juga puasa yang disebutkan bahwa puasa Syawal itu, puasa sunnah Syawal itu bisa menghapus dosa orang yang melakukannya itu selama 2 tahun. Dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu pahala-pahala yang disebutkan terkait dengan ibadah atau amalan baik kita. Tetapi beda dengan ibadah yang lain. Puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Tidak disebutkan apa pahalanya. Kalau dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ibadah-ibadah yang lain selain puasa, sholat, haji, zakat, sedekah, itu sangat rentan terkena penyakit riya. Orang sholat itu terlihat, si A berangkat ke masjid pakai sarung, pakai pakaian koko, terlihat oleh orang dan bisa menimbulkan rasa bangga, rasa senang, diperhatikan orang karena rajin berangkat sholat berjamaah ke masjid. Orang yang berangkat haji bisa juga terkena riya. Ketika pulang haji tidak dipanggil dengan sebutan Pak Haji atau Bu Haji, marah karena sudah dibiayai puluhan juta rupiah untuk melaksanakan ibadah itu. Tetapi kalau puasa, apa yang bisa kita banggakan dengan puasa? Kita tidak bisa memamerkan puasa kita. Bisa jadi orang yang pura-pura atau terlihat lemes hari ini dan juga mengaku lemes,
aduh saya tadi bangun jam 3 pagi untuk sahur, sekarang sudah lemes. Padahal sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan mie 2 mangkok. Bisa seperti itu. Atau sebaliknya, ada kuli bangunan atau pekerja-pekerja informal lain yang mungkin mereka membutuhkan kekuatan fisik untuk melakukan pekerjaannya, dan bisa jadi dikira orang itu tidak melakukan puasa karena melihat beratnya pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi faktanya atau aslinya mereka puasa. Bisa jadi seperti itu. Karena puasa itu ibadah yang rahasia. Bisa jadi orang terlihat lemes tetapi habis makan soto 1 mangkok. Bisa jadi orangnya tetap biasa saja padahal dia puasa. Itu ibadah sir, ibadah yang rahasia. Tidak bisa kita pamerkan juga. Orang yang mengaku puasa belum tentu puasa. Yang tahu seseorang itu puasa itu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi saya mengaku hari ini saya lemes puasa, padahal habis makan. Demikian juga sebaliknya. Terus keutamaan lain dari puasa, yang tadi pertama puasa itu adalah ibadah rahasia. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bersumber dari hadis qudsi atau firman Allah. Disebutkan kullu amali ibni adama lahu illa syiyama fa innahu li wa ana ajzi bi. Allah berfirman bahwa semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Ia untukku, puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Beberapa ulama menerangkan bahwa ibadah-ibadah lain selain puasa itu untuk pelakunya, untuk orang yang melakukan ibadah itu. Karena apa? Karena ketika nanti datang di akhirat, ibadah atau pahala-pahala dari ibadah selain puasa itu bisa membayar kafarat ketika dia melakukan kezaliman waktu di dunia. Di hadis lain disebutkan Nabi pernah bertanya kepada para sahabat tentang, tahukah kalian wahai para sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina malla dirhamalahu. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya harta benda. Itu orang yang bangkrut. Tetapi jawaban dari sahabat ini disanggah oleh Nabi Muhammad, tidak dibetulkan, tidak dibenarkan. Kemudian Nabi sendiri menjawab bahwa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat, datang pada hari hisab, pada hari perhitungan dengan setumpuk pahala, dengan segudang pahala, dengan bangga bahwa dia datang dengan pahala sekian. Akan tetapi setelah dia bangga dengan pahalanya itu, kemudian datang serombongan orang yang menuntutnya karena kezaliman yang pernah dilakukan dia ketika di dunia. Akhirnya apa? Akhirnya pahala yang bertumpuk, yang segudang tadi dibagikan untuk kompensasi kepada orang-orang yang pernah dizaliminya ketika di dunia. Ketika pahala itu sudah habis dibagikan kepada orang-orang yang menuntut kezalimannya waktu di dunia, masih belum lunas. Masih ada beberapa kelompok yang belum mendapatkan kompensasi. Akhirnya apa? Karena pahalanya habis, sudah tidak ada yang dibagikan.
Akhirnya Allah mengambil dosa orang-orang yang pernah dizaliminya itu kemudian dibebankan kepada orang yang awal tadi datang dengan setumpuk pahala. Akhirnya apa? Akhirnya yang tadi di awal datang dengan setumpuk pahala, segudang pahala, sekarang malah terbebani dengan setumpuk dosa. Itu adalah orang yang bangkrut karena kezalimannya, karena mendolimi orang lain ketika hidup di dunia. Nah, pahala-pahala yang bisa untuk membayar kezalimannya, membayar kafarat untuk dirinya, itu pahala-pahala dari selain pahala puasa. Pahala puasa tidak bisa untuk membayar kompensasi kepada orang yang telah dizalimi. Itu disimpan Allah. Itu di keterangan beberapa ulama seperti itu. Nah, keutamaan dari puasa yang berikutnya adalah bahwa orang yang melakukan puasa, dalam hal ini adalah puasa Ramadan, itu nanti dipersilahkan masuk surga dari pintu yang namanya pintu Royan. Itu khusus untuk orang yang ibadah puasa. Kemudian keutamaan berikutnya adalah diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Itu dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Keutamaan berikutnya ada keberkahan ketika makan sahur, ada kebaikan di dalam berbuka. Nah, itu diantara kebaikan yang didapat oleh orang-orang yang berpuasa. Keutamaan puasa Ramadan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa Ramadan. Akan tetapi kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, pahala yang besar tadi, pahala yang rahasia, karena Allah sendiri yang akan membalasnya, itu nanti berpotensi akan hilang, berpotensi akan hangus karena kita melakukan sesuatu hal yang bisa menghanguskan pahala itu. Apa saja hal-hal yang dapat menghanguskan puasa itu atau menghanguskan pahala puasa itu? Yang pertama adalah berdusta. Sebelum kelima hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal 'atas." Banyak atau betapa banyak orang yang melakukan puasa tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Mereka hanya dapat lapar dan haus. Jadi seharian menahan lapar, seharian menahan haus, seharian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu menjadi percuma karena tidak ada tidak ada pahala, tidak ada reward dari Allah karena hangus. Walaupun secara kewajiban sudah terpenuhi, kita tidak perlu mengqadha puasa kita karena puasa kita tetap sah, puasa kita tidak batal, yang batal hanya pahalanya. Tapi apakah kalian mau seperti itu? Jadi seharian puasa, kewajiban sebagai muslim gugur, tetapi kita tidak dapat apa-apa. Kita hanya dapat lapar dan dahaga. Yang dapat menghilangkan pahala puasa yang pertama tadi adalah berdusta atau berbohong. Berdusta, berbohong itu apa? Mengatakan, menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan faktanya.
faktanya A, yang kita sampaikan A plus atau mungkin amin, nah itu masih mending. Bisa jadi yang faktanya A yang kita sampaikan B. Tapi walaupun agak-agak mending, itu juga namanya tetap dusta. Walaupun faktanya A, kita menyampaikan A plus atau amin, kita menambah atau mengurangi, itu juga berbohong karena tidak sesuai dengan faktanya. Di agama Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran. Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul, beliau mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu karena kejujuran beliau. Kalau dalam pepatah bahasa Indonesia itu ada peribahasa, sekali lancung keujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Jadi kalau kita sering berbohong, akibatnya kita tidak akan dipercaya. Walaupun yang kita katakan suatu saat benar, tapi karena kita selalu sudah terdeteksi pernah berbohong, terdeteksi biasa berbohong, akhirnya kebenaran yang kita sampaikan itu juga dianggap sesuatu kebohongan. Kalau ya mungkin pernah melihat itu ya film Upin Ipin itu, kan ada siapa itu yang dombanya katanya diserang serigala, tapi bohong akhirnya. Walaupun nanti akhirnya dia betul-betul dombanya diserang oleh serigala, karena sudah berkali-kali bohong, akhirnya orang-orang tidak percaya ketika dia minta tolong. Walaupun fakta yang terakhir itu dia betul-betul minta tolong, tapi karena orang sudah tidak percaya, akhirnya dia sendiri yang menerima akibat negatif dari kebohongannya. Itu yang pertama, yang dapat menghanguskan atau menghilangkan pahala puasa. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu adalah membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai, atau membicarakan kejelekan orang lain, walaupun faktanya kejelekan itu memang betul-betul dilakukan oleh orang yang kita bicarakan. Itu juga namanya menggunjing. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya atau inti dari surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa orang yang ghibah, orang yang membicarakan kejelekan saudaranya orang lain, itu diibaratkan seperti memakan daging saudaranya. Itu seperti itu. Dalam hadis Rasulullah juga beliau menyampaikan bahwa atadaruna mal ghibah? Qalullahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila afa ra'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqul faqad tabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Yang artinya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu apakah ghibah itu? Nah, kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang kemudian
bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?" Beliau berkata, "Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat kebohongan terhadapnya." Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, ghibah artinya membicarakan keburukan atau aib orang lain. Itu ghibah. Hal kedua yang bisa menghanguskan pahala puasa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga setelah ghibah adalah adu domba. Adu domba atau fitnah. Jadi ada dua orang A dan B, kita datang dari A ke A dengan info bahwa B melakukan hal demikian. Kemudian kamu datang ke B mengatakan bahwa A melakukan demikian. A dan B yang tadinya tidak ada masalah, tetapi karena kita menginfokan sesuatu yang akhirnya A dan B ini terjadi salah paham, akhirnya mereka berselisih karena info yang kita berikan. Nah, itu namanya namimah atau adu domba. Itu juga menghanguskan pahala puasa. Kemudian setelah yang ketiga, berikutnya adalah sumpah palsu. Nah, ini juga hampir sama, hampir mirip dengan bohong yang pertama tadi, sumpah palsu. Jadi kita bersumpah tapi sumpahnya sumpah palsu. Sumpah yang betul saja, sumpah yang benar itu sebisa mungkin kita hindari, apalagi sumpah palsu. Jangan membebani diri kita dengan banyak melakukan sumpah. Kalau biasanya orang yang banyak sumpah itu karena dia melakukan kebohongan, karena dia tidak dipercaya. Jadi untuk membuat orang lain percaya, dia merasa harus bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak berbohong. Itu sumpah palsu. Jadi sumpah tetapi dalam rangka untuk menyampaikan sesuatu informasi yang palsu, yang keliru. Terus 1, 2, 3, 4 sudah. Yang berikutnya, yang terakhir adalah melihat atau memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat bisa memandang langsung ke objeknya, atau kalau zaman sekarang melihat melalui gadget yang kita miliki. Kalau kita memandang, ya tentunya yang bisa menyebabkan syahwat itu ya hal-hal yang menyerempet pornografi. Ataupun kalau di lapangan langsung, persepsi kita yang memang sudah porno. Jadi orang yang biasa saja karena persepsi kita yang pikiran kotor, akhirnya bisa muncul syahwat. Dari 5 hal yang menyebabkan hangusnya pahala puasa, itu 4 hal itu berasal dari mulut. Yang pertama, bohong, itu melalui mulut. Yang kedua, ghibah, menggunjing, membicarakan kejelekan saudara, itu juga dengan mulut. Terus yang ketiga, namimah, mengadu domba, itu juga dengan mulut. Yang keempat, sumpah palsu, itu juga dengan mulut. Walaupun sekarang ini mulut bisa tergantikan dengan jari, bisa terganti dengan jari kita. Kita posting sesuatu yang bohong, kita menyebarkan berita yang hoax, kita bisa memfitnah si A, si B melalui tanpa bicara, tetapi dengan
jempol kita yang beraksi. Terus yang 4 ini melalui mulut, yang 1 melalui mata. Jadi yang dapat membatalkan pahala puasa yang paling banyak itu adalah dari mulut kita kalau zaman dulu. Kalau sekarang tambah melebar ke jari yang kita gunakan dalam bermedsos. Maka hati-hatilah menggunakan jari kita, hati-hatilah menjaga mulut kita. Kalau dulu ada peribahasa mulutmu harimaumu. Mungkin sekarang adalah jempolmu adalah apa? Jempolmu adalah harimaumu, jempolmu adalah pedangmu. Mungkin ini malah lebih tajam daripada pedang. Terus yang berikutnya selain mulut tadi adalah mata. Kita harus menjaga keduanya, menjaga mulut kita, menjaga mata kita dari hal-hal yang saya sebutkan di awal tadi yang dapat merusak pahala puasa. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwa naumu shaimun, orang puasa apa tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Tapi bukan berarti tanpa sebab. Maksudnya itu daripada ketika kita tidak tidur melakukan hal-hal yang negatif yang dapat menghilangkan pahala puasa, maka lebih baik tidur saja daripada melek tetapi tangannya nge-share berita hoax, tangannya mengadu domba temannya, dengan tangannya menggunakan medsos, menggunjing atau membicarakan aib temannya. Dengan tangannya dia membuat sumpah palsu di medsos. Dengan gadgetnya dia melihat hal-hal yang bisa menimbulkan atau meningkatkan syahwat. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya seharian kita menahan lapar, seharian kita menahan haus, percuma. Yang kita dapatkan hanya haus dan dahaga. Kita tidak dapat pahala apa-apa. Di akhir Ramadan tidak ada perubahan. Kita tidak menjadi fitri, tidak kembali menjadi suci. Karena tidak ada efek apa-apa. Karena ketika kita puasa, kita melakukan hal-hal yang menghanguskan pahala puasa. Hal-hal yang menghanguskan puasa tadi bukan berarti boleh dilakukan ketika malam hari ketika sudah berbuka puasa, bukan seperti itu. Jadi dalam sehari semalam atau selama 30 hari itu kita tetap menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan perhatian untuk kita semua atau mengingatkan kita bahwa puasa itu tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga, tetapi kita juga menahan mulut kita dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Kita juga membatasi mata kita dari hal-hal yang dapat menghanguskan pahala puasa. Kalau terasa berat untuk menghindari itu, lebih baik kita ibadah dengan cara yang paling ringan, yaitu dengan tidur. Nah, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, kekhilafan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.